Saudara-saudari terkasih, hari ini tadi sebetulnya saya sudah menggunakan baju lain. Tapi ingat kalau hari ini itu hari batik nasional. Jadi saya ganti dengan baju batik. Kita perlu menggarisbawahi kesamaan. Sama-sama warga bangsa, tetapi juga sama-sama manusia. Karena seringkali kita menggarisbawahi identitas, kekhususan. Itu bagus sekali, keunikan itu bagus, tidak ada salahnya. Karena itu memberi kekuatan identitas pada diri kita. Tapi jangan melupakan segi lain, bahwa perbedaan itu sebetulnya untuk saling membantu, saling melengkapi, saling memperkaya. Bukan kemudian untuk berselisih atau berbeda pendapat. Tetap ada dasar yang sama, sesama warga bangsa, sesama warga masyarakat, sesama manusia yang dicintai Tuhan. Nah, karena itu saya mendukung usaha-usaha untuk menemukan identitas bersama. Dan hari ini saya ingin merenungkan tentang beberapa orang yang memang sudah berusia lanjut dan tidak menemukan jodoh, atau perkawinan bukan jalan hidup mereka. Itu bisa dan itu baik, Tuhan juga berkenan. Tapi kadang mereka khawatir. Khawatirnya tentu nanti ketika menjadi tua, tidak ada anak yang mengurus, bagaimana? Menurut pengalaman saya lama mendampingi oma opa di panti Werda, 7 tahun lah paling tidak. Dan mempunyai anak tidak menjamin bahwa kemudian anak-anak akan mengurus. Dari pengalaman ada yang punya anak 4, tetapi tetap mamanya dititipkan ke panti Werda. Ada justru yang sebaliknya. Saya mengenal orang yang tidak menikah dan kemudian ketika usia lanjut menjadi lansia, begitu banyak orang yang memperhatikan. Sampai pada saat meninggalnya, banyak orang datang. Jadi sebetulnya tidak perlu khawatir. Tetapi kita perlu mengusahakan bagaimana caranya supaya tetap kita ini hidup bersama saling menolong. Yang pertama, perlu kita sadari bahwa sejak lahir sampai mati, itu kita membutuhkan orang lain. Bukan hanya nanti pada waktu kita tua. Kita masih muda pun begitu. Dan saudara itu tidak berarti harus hubungan darah. Karena itu perlu membangun relasi yang mendalam dengan saudara-saudari kita. Menurut saya, perlu diusahakan komunitas-komunitas. Kalau memang tidak ada keluarga sedarah, perlu mengikuti sebuah komunitas, menjadi anggota komunitas. Di dalam komunitas itu ada kesamaan minat, ada aktivitas bersama yang kemudian mendekatkan dan merekatkan. Beberapa kali saya dengan Pak Yosef itu pengurus Santo Yusuf yang biasanya mengurusi orang-orang yang meninggal. Beberapa kali kami berdua mengurusi, menangani orang yang meninggal. Dan dia tidak punya saudara siapapun juga. Tapi banyak yang datang. Banyak yang mengurusi, banyak yang peduli. Rupanya karena memang dia sejak muda sangat baik, dikenal sangat murah hati. Di dalam Injil sendiri Yesus pernah memuji seorang bendahara yang cerdik. Ketika bendahara itu ketahuan bahwa dia menggelapkan uang untuk kepentingannya sendiri, kemudian dipecat. Dan ketika dia dipecat, dia mengundang orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Kamu utang berapa? 100 pikul gandum, buat nota baru 80 pikul. Kamu utang apa? 50 galon minyak, ditulis menjadi 30 galon minyak. Dan ketika dia keluar, dipecat, ada orang yang menampungnya. Dan Tuhan memuji bendahara yang cerdik itu. Bukan tidak jujurnya yang dipuji, tapi cerdiknya. Yaitu menggunakan apa yang kita punya, termasuk mamon, untuk investasi relasi. Jadi kalau investasi itu jangan hanya uang, tapi juga relasi.
Saya kenal umat saya, dia tidak menikah. Tetapi dia itu rajin sekali pertemuan lingkungan. Dimanapun, lingkungan manapun dia ada. Ada anggota gereja yang meninggal, dimanapun dia selalu ada. Ada yang kesulitan, dia selalu menolong. Dan ketika dia meninggal, seluruh paroki ada. Anak enggak ada, saudara enggak ada. Tetapi relasi itu bukan hanya status. Bisa jadi statusnya saudara, tapi ngomong aja enggak. Bisa jadi statusnya orang tua dan anak, meninggal enggak mau datang karena sakit hati. Bayangkan, ada. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Yang paling penting adalah menghasilkan buah, berinvestasi pada relasi, dan percaya kalau kita berbuat baik, menaburkan buah yang baik, menghasilkan buah yang baik juga. Tapi kalau kita menaburkan lalang, benih lalang, ya sampai kapanpun yang akan tumbuh adalah lalang. Maka kita harus mengikuti teladan Tuhan. Kita harus menghasilkan buah-buah kebaikan di mana-mana. Relasi tidak harus hubungan darah. Dan kita sadar bahwa kita itu membutuhkan orang lain. Dan percayalah, sebetulnya setiap orang itu mempunyai visi yang sama, ide yang sama, harapan yang sama. Common sense. Hidup membutuhkan satu sama lain. Menjadi tua ada yang memperhatikan. Kita adalah manusia yang sama, mempunyai dasar kesamaan yang sama. Kita membutuhkan cinta kasih. Memang ada yang kemudian egoistik, ada yang berprasangka buruk, ada. Tetapi sebetulnya dasarnya tetap sama. Manusia ingin hidup dalam damai sejahtera, saling menolong satu sama lain. Ketika menjadi tua ada yang memperhatikan, semua punya pandangan yang sama. Maka jangan khawatir, berbuatlah baik, fokus pada kebaikan. Selain itu, hari ini adalah pesta malaikat pelindung. Tuhan mengirimkan pelindung, malaikat pada masing-masing pribadi untuk menjaga, melindungi, membimbing, supaya tidak sendirian dan tetap berbuat baik, sehingga pada saatnya kita tetap bisa bekerja sama saling menolong dalam situasi apapun. Karena itu hiduplah di dalam kasih. Dan Tuhan mengerti, kalau orang yang hidup di dalam kasih tidak akan khawatir. Pikirkanlah orang lain. Tetapi otomatis ketika kita mengasihi, kita dikasihi. Ketika kita memikirkan orang lain memikirkan kita. Tetapi orang yang egois, merasa cukup dengan diri sendiri, itu tidak realistis. Karena sejak kita lahir sampai mati, kita membutuhkan orang lain, tidak bisa sendiri. Maka harus ada kerendahan hati. Kalau kita berinvestasi, jangan hanya berinvestasi pada materi, uang. Pokoknya yang penting saya punya uang. Nanti kalau saya sudah tua, saya titipkan uang saya kepada panti werda supaya ada yang ngurusin saya. Belum tentu. Uang itu menimbulkan perpecahan. Uang itu tidak bisa dipercaya. Kadang-kadang malah ditilep. Termasuk kalau itu di dalam lembaga-lembaga tertentu yang seharusnya melindungi kita. Nah, kalau kita sudah tidak berdaya, kita tidak tahu gimana. Tapi investasi juga kepada relasi. Tidak jelek menabung, mengumpulkan, tidak jelek. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi perlu investasi juga di bidang yang lain. Investasi di bidang relasi, investasi juga di bidang iman. Dan jangan menunggu nanti ketika sudah tua, sejak muda, supaya orang melihat bagaimana hidup kita ini. Dan itu sudah merupakan kesaksian yang kuat. Apa yang kita tabur, kalau itu benih baik pasti menghasilkan kebaikan. Jangan khawatir. Apalagi harus ada keyakinan dan kesadaran bahwa sesama manusia juga mempunyai harapan-harapan, pikiran-pikiran, cita-cita yang sama. Seperti tadi saya katakan. Karena itu, hiduplah di dalam kasih, meneladan Tuhan, dimanapun kita menghasilkan buah-buah kebaikan, pasti Tuhan juga akan memperhatikan kita. Apalagi Tuhan sendiri mengirim kepada setiap orang malaikat pelindung yang melindungi kita. Maka selain perbedaan-perbedaan, kepentingan-kepentingan pribadi, perhatikan juga kebersamaan. Seperti Hari Batik Nasional.
Ada identitas, berbeda suku, agama, tapi ada kesamaan. Kita warga bangsa Indonesia, warga masyarakat, dan warga manusia. Karena itu, mari kita sadar diri dan rendah hati. Sejak awal hidup kita sampai akhir hidup kita, kita membutuhkan orang lain. Karena itu, sejak awal hidup kita sampai akhir hidup kita, mari kita juga memperhatikan orang lain. Dengan cara itu kita hidup dalam damai sejahtera. Karena Tuhan bersama kita selalu. Immanuel, Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita.